pembunuhan itu tidak terjadi begitu aja. Pembunuhan tuh nggak terjadi cuma karena pembunuhan itu aja, enggak. Jadi gini ya, kita belum tahu motifnya, tapi kalau benar yang nembak ini adalah seorang kakek-kakek yang dia mungkin melihat ketidakadilan di dunia ini, pasti ada message yang pengen dia sampaikan kan? Motif itu kan adalah message yang mau dia sampaikan kan? Mungkin apa motif yang pengen dia sampaikan? Bahwasanya kalau ada orang sewenang-wenang, kalian juga bisa diperlakukan sewenang-wenang. Karena ingat, tidak semua orang tidak semua orang tuh agamanya Islam, dan tidak semua orang menjadikan Islam itu sebagai standar. Artinya kalau seorang Muslim, Anda menzolimi seorang Muslim, mungkin seorang Muslim tidak akan berlaku hal yang sama seperti Anda karena dia masih punya ethics. Tapi kalau ada orang yang bukan Muslim, dia bisa melakukan public execution itu dan memberikan sebuah message mungkin bahwasanya apa yang Anda lakukan di Gaza itu adalah sesuatu yang lebih parah dibandingkan yang dilakukan oleh dia. Message-nya mungkin adalah kalau Anda melakukan kesewenang-wenangan, Anda juga bisa mendapatkan kesewenang-wenangan juga. Itu mungkin yang pengen dia sampaikan, kita nggak tahu. Tapi kita berbicara lagi tentang motif, teman-teman sekalian. Kenapa Charlie Kirk? Kenapa nggak langsung misalnya orang yang nembak nggak langsung pergi ke Gaza aja? Ya walau bisa, mungkin dia punya keterbatasan. Tapi teman-teman sekalian, coba kita mikir begini deh. Dalam satu teori, judulnya 10 Stages of Genocide, 10 fase genosida yang dibuat oleh Stanton, dia menerangkan tentang 10 hal, 10 langkah sehingga genosida itu bisa terjadi. Dan teman-teman tebak, di antara 10 langkah ini, 8 langkahnya itu bukan bersifat fisik. Di antara 10 ini, hanya 2 langkah yang bersifat fisik, yaitu persekusi dan eksterminasi. Jadi pengusiran, propaganda jelek, lalu kemudian ya pengusiran, benar-benar pengusiran. Jadi orang tuh diusir, orang diambil rumahnya, orang digusur rumahnya, dan pembunuhan itu sendiri. Itu cuma 2 langkah di antara 10 langkah. Ada denial setelah mereka bunuh, dan kita lihat sekarang nih, kami nggak bunuh siapa-siapa, iya kami salah, dan segala macam. Denial dari 1 sampai 7 itu semua bersifat non fisik, termasuk apa? Dehumanisasi, termasuk klasifikasi, termasuk terus kemudian propaganda yang lain dan segala macamnya. Itu semua adalah langkah-langkah yang menuju kepada persekusi dan eksterminasi tadi.